Shalom, damai sejahtera, sukacita Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Dan kita ada di bulan yang baru, tentunya ada di bulan Juli. Dan di bulan Juli kita punya tema yang baru. Dan di tema sepanjang bulan Juli kita akan berbahas mengenai berbagai karunia. Jadi tentunya kenapa sih kita pilih tema ini? Karena tema ini saudara, saya percaya bahwa kemajuan zaman, kecanggihan teknologi seringkali telah menggeser perhatian manusia atau menggeser pengharapan manusia tidak kepada Tuhan. Dalam artian lebih kepada hal logis atau logika atau kemampuan pribadi masing-masing. Sehingga manusia mulai mengandalkan kekuatan mereka dalam artian saya bisa karena saya punya teknologi ini, saya punya alat ini, maka saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Padahal sesungguhnya saudara, di atas segala sesuatunya, keberhasilan yang ada pada manusia itu karena perannya Tuhan. Keberhasilan apapun itu karena Tuhan. Makanya saya selalu percaya bahwa Indonesia diberkati sampai hari ini, itu karena ada Tuhan di Indonesia. Ada orang yang berdoa atas Indonesia. Mau ada gonjang-ganjing apapun, mau ada berita-berita apapun, buruk sekalipun, tetap saja ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja atas bangsa kita. Nah artinya saudara kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa tidak dipercayai, harus dipegang dan dipercayai. Karena itulah yang menjadi sumber kemenangan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Makanya menjadi bagian yang penting untuk kita mengandalkan pribadi yang luar biasa tersebut. Suatu hari Kaisar Agustinus bertemu dengan seorang kafir, dia bercerita bagaimana pertemuannya. Orang kafir ini menunjukkan kepada Kaisar Agustinus matahari yang besar. Dia memperlihatkan, lihat matahari yang besar itu. Itulah yang saya sembah sebagai Tuhan saya. Dengan bangganya orang kafir ini berkata demikian. Lalu orang kafir ini juga menunjukkan ada benda-benda, ada makhluk-makhluk yang berbeda-beda sambil dia mencela, sambil dia berkata begini, ini semua adalah Allah saya. Di manakah Allah kamu? Di manakah Tuhan yang kamu sembah? Dan inilah jawaban Kaisar Agustinus. Dengan senyum dia menunjukkan kepada orang ini bahwa saya tidak bisa menunjukkan Tuhan saya kepada kamu. Bukan karena Tuhan saya tidak ada. Tetapi karena kamu tidak memiliki mata untuk bisa melihat Tuhan saya. Dia bilang begitu. Saudara, Roh Kudus memiliki banyak karunia yang luar biasa. Cuman persoalannya banyak orang Kristen tidak bisa melihat, tidak bisa mengenali karya Roh Kudus melalui yaitu karunia-karunia rohaninya. Kenapa? Karena mereka matanya buta. Saya takut banyak orang Kristen hari ini ada di gereja, tapi gak bisa melihat karunia-karunia roh, karunia-karunia rohani. Dalam artian mereka gak percaya karunia-karunia rohani. Kenapa demikian? Karena rohani mereka buta. Itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, sebelum saya masuk pada pembahasan tentang karunia khusus yang akan dibahas hari ini, saya mau flashback sebentar mundur ke belakang. Kita akan melihat dulu arti daripada karunia itu tersendiri. Karunia itu sendiri memiliki makna, ada dua makna saudara. Arti karunia yang pertama yaitu karis atau karismata. Itu rahmat artinya. Atau pesona, penuh daya tarik, disukai dan diberkati. Karis atau karismata itu arti pertamanya adalah pesona, arti daripada karunia. Makanya kalau saudara lihat ada orang berdiri, karismanya luar biasa ya. Nah itu dia. Karena dia membuat orang tertarik. Pesonanya orang tersebut. Yang membuat orang mau melihat dia, mau ketemu dengan dia. Yang kedua karismata artinya. Yaitu diartikan mulai dari karunia keselamatan. Artinya bicara mengenai keselamatan hingga yaitu pemeliharaan dari Tuhan. Karunia pemeliharaan. Jadi ternyata kata karunia juga itu bisa terhubung dengan yang namanya keselamatan dan pemeliharaan Tuhan. Nah mari lihat ayatnya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini bicara mengenai keselamatan. Lalu bicara mengenai pemeliharaan, 2 Korintus 1 ayat 11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh. Lihat kata-katanya, karunia yang kami peroleh
berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ini bicara mengenai pemeliharaan. Jadi bicara mengenai karunia, itu termasuk juga dengan yang namanya keselamatan, termasuk juga dengan yang namanya pemeliharaan. Jadi kalau saudara hari ini diselamatkan, berarti itu karunia. Bilang amin dulu nih. Kalau saudara sampai hari ini terpelihara, itu juga karena karunia Tuhan juga. Amin, puji Tuhan. Nah, sekarang saya masuk penjelasan tentang karunia roh itu sendiri. Ada perbedaan yang pertama, karunia roh berbeda dari karunia roh. Karunia roh berbeda dari karunia roh. Karunia roh adalah sesuatu yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Kalau kamu bertobat, memberi dirimu dibaptis, maka engkau akan menerima karunia roh. Nah, karunia roh ini berbicara mengenai pribadi Tuhan. Tuhan hadir. Jadi setiap orang yang sudah percaya pada Yesus, Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap orang tersebut. Itu dia. Tapi karunia roh itu berbeda. Karunia roh adalah kemampuan khusus yang diberikan sesuai dengan kehendak Allah kepada mereka yang tinggal di dalam Roh Kudus. Jadi bedakan yang namanya karunia roh dengan karunia roh. Lalu perbedaan yang kedua adalah karunia berbeda dengan talenta. Seringkali orang bingung nih. Orang bertalenta dibilang karunia. Orang yang pakai karunia dibilang talenta. Sebenarnya penjelasannya bagaimana? Yang pertama, talenta berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan. Keterampilan alamiah. Tetapi karunia itu berbicara mengenai kemampuan rohani. Talentanya jago ngomong gitu misalkan. Ya. Kalau dia ngomong orang tertarik gitu. Itu talenta saudara. Terhubung dengan apa? Keterampilan alamiah yang terus dilatih. Tapi karunia adalah kemampuan rohani. Ketika saya berbicara membuat Anda, yaitu percaya kepada firman Tuhan dan hidup Anda berubah, itu bukan karena saya sekedar bicaranya bagus. Tapi karena kemampuan roh yang menjangkau orang tersebut. Kalau talenta yang kedua bergantung pada kekuatan alamiah, sedangkan karunia bergantung kepada kekuatan roh. Orang yang punya talenta main bola, itu dia akan terus di-hire selama dia punya kemampuan kekuatan alamiahnya terjaga. Tapi semakin bertambah umur, akhirnya kontraknya akan diselesaikan. Tapi karunia roh itu tidak bergantung kepada umur. Mau physically dia tidak sekuat dulu lagi, tapi karunianya tidak pernah berhenti. Bilang amin dulu nih. Itu bedanya lagi. Beda selanjutnya adalah talenta itu mengajar dan memberikan inspirasi. Berdasarkan kondisi alami orang tersebut. Sedangkan karunia Roh Kudus memberdayakan orang-orang percaya. Memberikan kemampuan terus. Dia dapat memberikan inspirasi kepada orang tanpa dia dengan kondisi fisik yang harus tampil muda, fresh terus. Karena bagaimanapun usia kita akan bertambah. Tapi yang namanya karunia tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang hanya karena pertambahan usia. Yang ketiga, saudara penjelasan karunia. Karunia berbeda dari jabatan. Maksudnya bagaimana? Seseorang bisa saja memiliki karunia tanpa harus dia memiliki posisi atau jabatan. Jabatan petinggi, jabatan-jabatan orang-orang yang petinggi biasanya punya pengaruh kuat untuk mempengaruhi orang lain. Nah, Anda dan saya tidak harus memiliki kedudukan dulu, jabatan dulu, baru bisa mempengaruhi orang. Tapi dengan karunia roh, kita bisa mempengaruhi orang tanpa harus punya jabatan. Makanya karunia berbeda dari jabatan. Yang keempat, karunia berbeda dari buah-buah roh. Masih ingat ya buah roh ya? Dalam Galatia pada pasal yang ke-6. Kalau karunia itu berhubungan dengan pelayanan, tetapi buah roh itu berhubungan dengan karakter orang itu. Itu bedanya. Karunia adalah sarana untuk mencapai tujuan, sedangkan buah roh adalah tujuannya. Jadi karunia itu akan membawa orang kepada buah roh. Karunia adalah apa yang dimiliki seseorang, sedangkan buah roh adalah tentang bagaimana orang tersebut. Karunia berasal dari luar, sedangkan buah roh itu berasal dari dalam. Jadi ingat, buah roh berbeda dengan karunia. Tidak semua karunia diberikan kepada semua orang percaya, tetapi semua orang percaya memiliki karunia. Jadi enggak semua karunia-karunia roh itu diberikan. Tapi semua orang percaya bisa memiliki karunia. Dan karunia akan berakhir, tetapi buah roh tidak akan pernah berakhir. Oke, penjelasan yang berikutnya sekarang yang kelima.
Karunia berbeda dari kebaikan. Makanya firman Tuhan bilang lebih baik memberi daripada menerima. Di dunia ini banyak orang yang berbuat baik, banyak orang berbuat baik, ya. Tapi apa sih menjadi perbedaan antara perbuatan baik di dalam kekristenan sama perbuatan baik di luar kekristenan? Di dalam kekristenan intinya adalah ini, kasih. Kasih adalah tema dari bagian yang ada di tengah-tengah pembahasan tentang karunia. Kasih menjadi intinya, titik utamanya itu kasih. Itu dimulai dari siapa? Pada waktu Adam dan Hawa, saya analogikan begini saudara. Mereka ditempatkan di Taman Eden, ada sebuah pohon di tengah-tengah, namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa Tuhan taruh pohon ini? Agar mereka berdua, matanya ketika melihat pohon ini, mereka selalu teringat akan pesan Tuhan. Pesan Tuhan adalah apa? Jangan makan buah ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Atau Yohanes memberikan penjelasan bahwa di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi artinya ketika mereka akan makan buah ini, kalau mereka makan, maka mereka akan berada di luar Tuhan. Dan di luar Tuhan mereka tidak bisa hidup. Mereka akan mengalami kematian. Dan pada perjalanan selanjutnya, mereka berdua dimulai dari Hawa tergoda untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika Hawa memakan dan diberikan kepada suaminya, mata mereka terbuka. Apa yang menjadi fokus mereka berubah. Kalau sebelumnya mereka fokusnya kepada kebaikan Tuhan, tetapi setelah mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, fokus mereka hanya terarah kepada diri mereka sendiri. Bagaimana mereka berbuat baik atau berbuat yang buruk. Mereka terarah kepada diri mereka. Seberapa baiknya saya di hadapan Tuhan. Seberapa kurang baiknya saya di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi melihat kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan ini yang menjadi targetnya iblis. Iblis ingin agar manusia bukan lagi memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Tapi pusatnya kepada diri mereka sendiri. Mereka dengan sadar memakan buah ini. Itu sebabnya Yesus mengambil bagian. Dia datang ke dunia. Ketika dia berdoa di tengah taman Getsemani. Sama ya. Mereka jatuh di taman ini. Yesus berdoa di taman juga. Di taman Getsemani. Untuk apa? Untuk menggantikan kesalahan daripada manusia pertama. Yesus berdoa di sana. Dan dengan sengaja Yesus mengambil atau menerima cawan murka Tuhan. Dengan sadarnya. Untuk menggantikan kesalahan. Kesadaran yang telah dibuat oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sekarang fokusnya di tengah-tengah mereka sekarang ada dosa. Fokusnya melihat kepada dosa. Mereka tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah di antara manusia dengan Tuhan ada dosa. Tuhan juga demikian. Tidak mungkin bisa mendekati manusia. Karena manusia adalah berdosa. Itulah kenapa Yesus harus mengambil bagian. Dengan sengaja dia memikul salib. Dengan sengaja dia dipakukan di atas kayu salib. Dan dia menerima, dipermalukan, digantung di atas kayu salib. Agar apa? Agar semua pelanggaran, semua kecemaran, semua kesalahan, semua kesakitan, semua kebencian, penolakan, dan hukuman. Semuanya ditaruh di atas kayu salib. Dan salib itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Agar seperti halnya pohon ini tadinya. Mata mereka tertuju kepada pohon. Mata mereka tertuju kepada dosa ketika mereka memakannya. Sekarang seluruh mata orang melihat kepada salib. Kenapa demikian? Karena semua dosa ada di sana. Semua penghukuman ada di sana. Bahkan mata Allah pun melihat kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dan ini yang menjadi jalan keluarnya. Penyelesaian atas dosa tidak dapat diselesaikan dengan karunia. Apapun karunianya tidak bisa menyelesaikan dosa. Yang bisa menyelesaikan dosa adalah yang di tengah-tengah inti daripada karunia. Yaitu adalah kasihnya Yesus. Itu yang membedakan. Perbuatan baik orang di luar Kristen dengan Kristen adalah kita intinya adalah kasih. Kasih yang dibicarakan adalah agape. Kasih yang tanpa balas. Kasih yang memberi yang tidak minta dibalas balik. Itu yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Kasihlah yang menjadi intinya daripada segala sesuatunya. Jadi dengan kata lain saya mau katakan. Karunia tanpa kasih itu adalah sebuah kesia-siaan. Dan menariknya saudara, pembahasan mengenai karunia itu ada di 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Kenapa nggak disambung aja ya? Dipisah. Kenapa demikian? Atau kenapa nggak jadi satu pasal aja pasal 12? Ini tidak kebetulan. Karena antara pasal 12 dan pasal 14 di tengah-tengahnya ada pasal 13.
Dan pasal 13 isinya tentang kasih. Jadi di tengah-tengahnya karunia ada kasih. Orang bilang sampai hari ini, angka 13 adalah angka sial. Tapi angka 13 tidak kebetulan. Alkitab mencatat justru angka 13, pasal 13 isinya tentang kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda yang lahir tanggal 13, Anda tidak pernah sial. Amin dulu nih. Jangan pernah percaya lagi angka yang sial, angka yang mati. Semua angka diberkati Tuhan. Amin. Makanya saudara dikasih Tuhan, kalau Anda baca tulisan orang Ibrani, bahasa Ibrani sama bahasa Yunani, itu di dalamnya setiap huruf ada angka numerik. Jadi ketika satu angka itu mewakili satu kata. Hebat ya. Jadi setiap kali membaca bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, ada angka di situ. Berarti semua angka ada di dalam pembacaan kitab Ibrani. Berarti semua angka tidak ada kata, tidak ada angka yang mengandung kematian. Yang bikin angka 13 jadi sial itu tidak Tuhan, tapi iblis. Karena angka 13 isinya apa tadi? Kasih. Iblis gak mau orang hidup dalam kasih. Makanya ditulis sama dia, makanya iblis nakut-nakutin orang. Bahwa 13 itu angkanya angka sial. Coba masuk gedung-gedung bertingkat. Jarang atau susah kita jumpain lantai 13. Benar gak? Sampai ada filmnya Bangsal 13. Ya kan? Seolah-olah horor gitu angka 13. Pada 13 angka yang diberkati Tuhan. Amin. Yes, saya dan saudara percaya angka apapun sekarang saudara jangan takut lagi. Saudara adalah orang-orang yang diberkati. Tidak di dalam kematian. Nah oleh sebab itu saudara kasih Tuhan. Hari ini saya akan berbahas mengenai karunia yang khusus. Yaitu karunia kerasulan. Sama-sama dengan saya katakan karunia kerasulan. Ya, kita sudah bahas di pembukaan tadi. Apa artian daripada karunia-karunia tersebut. Dan kita akan bahas hari ini mengenai karunia kerasulan. Kita buka ayatnya 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, dan untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Rasul, kerasulan. Yang perlu dipahami tentang kerasulan adalah apa? Rasul itu selalu berarti begini, orang yang diutus. Sama-sama dengan saya katakan orang yang diutus. Pada waktu Yesus masih hidup, sebelum kematiannya, dia telah mengutus murid-muridnya. Satu-satunya pribadi yang mengutus hanya Yesus, nggak ada yang lain. Yesus mengutus murid-muridnya. Setelah kematiannya dan setelah kebangkitannya, dia naik ke sorga, pekerjaan pengutusan itu dilanjutkan oleh Roh Kudus. Sekarang Roh Kuduslah yang mengutus orang-orang percaya. Dengan otoritas, dengan kuasa, dengan kemampuan yang dahsyat dan luar biasa. Itu yang dikerjakan sekarang oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita bisa melayani, ketika kita ada dorongan kerinduan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu karena Roh Kudus yang mengutus. Ketika orang datang ke satu tempat, saya rindu untuk melayani tempat ini. Itu karena Roh Kudus yang mengutus orang tersebut. Bukan karena iklan. Bukan karena diajak atau siapapun. Walaupun mungkin dia diajak. Tapi membuat orang itu terdorong untuk melayani, itu karena Roh Kudus. Kalau kita lihat kata penggunaan kerasulan atau karunia kerasulan ini, di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat kurang lebih ada 70 sampai 80 kali ditulis dalam perjanjian baru. Di antaranya perjanjian baru itu ada 27 kitab. 19 kitabnya menuliskan tentang karunia kerasulan. Dari angka tersebut kita dapat menarik kesimpulan. Berarti karunia kerasulan itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Berarti yang namanya penginjilan, yang namanya membagikan kabar baik, itu tidak boleh berhenti. Itu harus terus disampaikan. Saya nggak tahu kehidupan Anda seperti apa, saya nggak tahu tantangan Anda apa. Tapi hari ini saya mau kasih ingat buat setiap kita, penginjilan tidak boleh berhenti. Kita dipanggil, kita diutus, kita diingatkan, hidup kita harus jadi kesaksian.
untuk menyampaikan kabar baik terus kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Makanya ketika kita menyampaikan kabar baik, berarti kita ada di bawah pimpinan, di bawah kuasa pribadi yang mengutus kita. Berarti saudara, karunia kerasulan ini menjadi bagian yang harus kita mengerti dengan baik. Yang berarti pertama, kerasulan itu dijalankan menurut kedaulatan atau kehendaknya Tuhan. Menginjil atau memberitakan kabar baik, itu bukan karena kita yang mau. Karunia kerasulan itu karena Tuhan yang dorong kita. Tuhan yang tempatkan kita. Ketika kita didorong, ditempatkan masuk ke sebuah area untuk kita melayani, itu karena kehendak Tuhan. Dalam dalam Kisah Rasul 9 ayat 15. Pada saat Paulus hendak menangkap orang-orang Kristen, di tengah jalan ke Damsyik, dia dapat sinar terang yang membuat dia jatuh dari kuda dan dia buta selama 3 hari. Lalu Ananias diutus oleh Tuhan untuk mendoakan Paulus. Dan Tuhan berkata begini, tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini, maksudnya Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Lihat kehendak Tuhan kan, kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Coba lakukan seperti ini saudara, di rumah saudara duduk diam atau di tempat manapun saudara berdoa, Tuhan, apa yang kau mau untuk aku lakukan? Utus aku Tuhan, apa yang harus aku kerjakan di dalam pelayanan ini? Ketika saudara berdoa seperti itu, nanti firman Tuhan seperti ini akan berbicara buat saudara. Tuhan akan bawa Anda kemana, Tuhan akan dorong Anda kemana. Saya gak pernah punya cita-cita untuk jadi pendeta, jadi gembala, gak pernah kepikiran. Tapi dorongan di hati saya kuat. Suara Tuhan mendorong saya untuk melakukan bagian ini. Untuk mengerjakan bagian ini. Makanya ini bukan berdasarkan kemauan saya. Apa yang saya kerjakan, apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan ini, itu semata-mata karena inisiatifnya Tuhan, bukan kami. Makanya misi bagi orang yang dipanggil, yang memiliki kerasulan, karunia kerasulan adalah untuk merintis pelayanan. Untuk membangun lagi gereja baru. Ada lagi pergi ke tempat-tempat di mana Injil tidak sampai ke sana. Injil tidak diberitakan di sana. Menjangkau lintas budaya untuk mendirikan gereja di lingkungan yang menantang. Membangkitkan dan mengembangkan pemimpin, memanggil pemimpin pendeta, memimpin pendeta dan gembala dan banyak lagi. Ada seorang pengusaha ngobrol sama saya. Dia punya gerakan untuk apa? Untuk menjangkau jiwa, untuk pergi ke pelosok-pelosok daerah. Dia punya duit, dia punya uang. Dan dia bangun gereja di daerah pedalaman. Untuk sampai ke sana jauhnya minta ampun. Tapi dia punya kerinduan. Dia bentuk tim, dia bentuk orang-orangnya. Untuk diutus ke sana, dia dapat kenalan dan akhirnya bisa terbangun. Baru satu gereja terbangun di daerah Lampung dan sudah jadi. Untuk masuk sana memang perjalanannya, parahnya jalannya luar biasa saudara. Tapi dia punya dorongan itu. Nah dorongan ini tentunya bukan semata karena dia punya uang. Tapi ada dorongan, Tuhan mau bawa ke sana. Pikir orang punya duit ngapain keluarin duit buat begituan. Tapi akhirnya berhasil. Sekarang makanya dia minta kerja sama saya dengan apa? Dengan cara saya latih orang-orangnya dia. Saya perlengkapi orang-orangnya dia. Untuk nantinya diutus ke tempat-tempat pelayanan tersebut. Dan saya pikir puji Tuhan. Ini bagian daripada pergerakan karunia tadi. Tuhan mendorong kita. Tuhan mendorong orang ini. Dan orang ini mau untuk buat pelayanan di tempat-tempat seperti itu. Dan makanya misinya bukan tentang misi kita sendiri. Tapi misi harus misi tentang Tuhan. Dan Tuhan yang mau bawa kemana terserah sesuai dengan kehendak dan kedaulatannya Tuhan. Hal yang kedua mengenai kerasulan ini saudara adalah, rasul adalah perwakilan Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menginjil, memberitakan kabar baik, menyampaikan kebenaran, itu adalah para pelayan atau wakilnya Tuhan. Kita gak bisa menyombongkan diri kita, karena semuanya datangnya dari Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1 berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata
dapat dipercayai. Jadi menjadi orang-orang yang dipilih diutus Tuhan untuk membawa kerasulan, untuk membawa penginjilan, sebenarnya adalah sebuah sikap rendah hati. Dan saya menarik sekali saudara, orang-orang yang punya sikap hati yang rendah hati, orang-orang seperti ini tidak akan pernah kekurangan hidupnya diberkati Tuhan. Kuncinya sederhana, gak perlu kita menyombongkan diri kita dalam artian segala macam, gak usah. Nanti orang yang cari Anda. Anda gak perlu bersaing dengan kiri kanan Anda. Cukup Anda kerjakan bagian Anda dengan sebaik-baiknya. Lakukan tugas yang Tuhan percayakan. Ketika Anda mengerjakannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, berkat Tuhan akan datang berduyun-duyun ke tempat Anda. Dan saya jumpain sampai hari ini. Dan ketika sadar bahwa kita ini cuma wakilan Tuhan kok. Kita nggak merasa bahwa saya lebih hebat dari orang lain. Saya nggak pernah berkata bahwa saya lebih hebat, saya lebih pintar dari mereka. Saya cuma berkata sama teman-teman, saya cuma lebih dulu aja dapat dari Tuhan gitu loh. Dan saya mau bagi buat itu sama kalian. Saya bilang begitu. Dan ketika saya punya sikap seperti itu, saya nggak pernah ragu saudara dalam melakukan apapun. Dan saya tahu ada Tuhan yang bersama dengan saya. Saudara, kita akan berhadapan dengan situasi yang sulit, itu pasti. Tapi ketika engkau bergerak dengan kesadaran bahwa engkau wakilnya Tuhan, maka engkau akan percaya. Kalau engkau wakilnya Tuhan, engkau hambanya Tuhan, gak mungkin bos gak jagain hambanya, amin. Gak mungkin yang ngutus gak pelihara. Yang ngutus itu udah tahu kebutuhannya apa aja, betul gak? Pada waktu teman-teman yang diutus ke daerah Lampung, yang punya uang udah ngatur biayanya apa aja, udah disiapin semuanya. Sama saudara, analoginya demikian. Ketika engkau diutus sama Tuhan, percayalah berkatnya sudah disediakan dulu di depan. Amin. Jadi jangan ragu, jangan takut, ada berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan Anda. Makanya rasul adalah perwakilan dari Yesus Kristus. Kita gak perlu megahin diri kita, biarin Tuhan yang dimegahkan. Jangan sibuk mempromosikan diri Anda, biarin orang lain yang sibuk mempromosikan Anda. Yang ketiga, kerasulan bukan jabatan atau posisi. Seringkali salah nih orang pikir. Orang pikir menjadi rasul, karunia kerasulan itu menjadi rasul seperti para murid. No. Jabatan rasul itu hanya dimiliki oleh 12 murid Yesus. Udah titik gitu aja. Hari ini gak ada lagi jabatan rasul. Gak ada. Tapi karunia kerasulan terus berjalan sampai hari ini. Kenapa saya katakan gak ada lagi jabatan rasul? Karena jabatan rasul itu punya kewenangan menulis kitab suci. Dan kita gak perlu lagi hari ini menulis kitab suci. Karena kitab suci sudah ditulis oleh para rasul. Bagian kita sekarang adalah apa? Melaksanakan dengan karunia kerasulan itu. Dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita gak akan menemukan lagi jabatan kerasulan. Yang ada adalah karunia kerasulan. Untuk apa? Untuk membangun gerejanya Tuhan. Untuk membangun di ladang-ladangnya Tuhan. Untuk menjumpai jiwa-jiwa yang terhilang. Itu yang dikerjakan oleh para rasul. Dengan dilengkapi karunia-karunia lainnya. Makanya ketika kami bangun gereja seperti ini, saya baru ingat begitu saya baca firman Tuhan ini. Yes, berarti orang-orang yang membangun gereja itu diberi karunia kerasulan. Dan saya sangat mengucap syukur akan bagian itu. Karena para rasul diberikan karunia kerasulan ini tujuannya untuk membangun pemimpin-pemimpin baru, memperlengkapi para pemimpin. Dan itu yang kami kerjakan, itu bagian yang saya kerjakan. Dan saya sedang menduplikasikan diri saya kepada tim yang bersama-sama dengan kami. Makanya saya sangat bersyukur sekali. Sekarang saya sedang mengajar tim pastoralnya dengan materi yang lengkap buat mereka. Nanti setelah ini baru kita buka kelas untuk umum. Jadi semua volunteers nantinya akan kita undang mereka. Nanti jemaat lagi silakan ada kelas yang akan kita bangun. Kenapa demikian? Karena gereja harus kuat. Ketika gereja kuat maka anak-anak Tuhan akan jadi contoh, jadi berkat di lingkungan manapun mereka berada. Dimulai dari gereja. Nah gerejanya harus sehat, gerejanya mesti benar. Yang keempat saudara yang terakhir, para rasul menerima karakter mereka dari yang mengutus. Nah ini dia nih, karakter. Sama-sama dengan saya katakan karakter. Seringkali orang gak sadar saudara. Pada waktu kita diutus, sebenarnya
sedang ada proses terjadi di situ. Dulu saya saudara orangnya keras. Kalau ada orang yang gak sepakat dengan saya reject. Saya bilang sama dia, udah pergi aja sana, gak usah jalan lagi sama saya. Dulu kalau ada orang yang coba menyampaikan hal yang berbeda, saya tolak langsung tuh. Saya gak mau. Tapi saya sadar, begitu saya membangun pelayanan ini, saya berhadapan dengan situasi yang sulit. Saya berhadapan dengan situasi yang gak gampang. Bahkan seringkali mentok sana mentok sini. Seringkali saya tertekan dan lain sebagainya. Nah begitu saya berhadapan dengan situasi yang sulit, malahan di situ saya berubah, terbangun karakter saya. Ternyata saudara, situasi yang sulit bisa membawa kita kepada perubahan karakter. Paulus berkata kepada Timotius, 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah. Ingat nih, orang-orang yang melayani Tuhan harus terhormat. Gak boleh bercabang lidah, ngomong A, nanti di tempat lain ngomongnya B. Jangan penggemar anggur, bukan tukang mabok-mabokan. Gak edik dikatakan demikian. Jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ayat 10-nya, mereka juga harus diuji dahulu, itu dia tuh, ada tekanan. Baru ditetapkan dalam pelayanan. Setelah ternyata mereka tidak bercacat. Wow. Orang-orang yang diberi karunia kerasulan biasanya mampu mengambil resiko. Ambil resiko saudara, tahu ngambil resiko? Ada seorang hamba Tuhan ketemu dengan saya gini. Saya gak berani seperti kamu Romi, bikin gereja. Lebih baik saya jadi pendeta undangan dengan gereja lain. Aman resikonya, katanya gitu. Betul saudara. Bangun gereja ini seperti bangun perusahaan. Karena saya modal sendiri istilahnya. Semua resiko saya yang tanggung saudara. Saya mesti mikirin pengelolaannya. Saya mesti mikirin pemasukannya. Saya mesti mikirin pengeluarannya. Saya mesti mikirin orang-orang yang ada di dalamnya. Ini resiko tinggi saudara. Ini resiko tinggi. Dan itu bisa membuat orang-orang yang mengambil resiko tinggi gini gak bisa tidur saudara. Rambutnya habis. Ya kan? Mukanya cepat tua dan lain sebagainya. Waduh. Tapi saudara yang kasih Tuhan. Karena saya tahu saya diberikan karunia. Saya diutus bukan atas kehendak saya. Walaupun situasinya beresiko. Tapi saya percaya itu membawa perubahan atas hidup saya. Dan itu benar-benar berubah. Benar-benar berubah. Makanya saudara kasih Tuhan. Bicara karakter artinya tentang orang-orang yang diberikan karunia kerasulan. Adalah orang-orang yang membawa influencer. Saya beri tulisan ini. Mereka yang diberikan karunia kerasulan adalah orang-orang yang influencer. Influencer itu bukan memberi pengaruh busananya yang diikuti orang. Cara ngomongnya, cara berdirinya, pergaulannya, tempat nongkrongnya. Oh bukan itu. Masalahnya banyak gereja sekarang senang pendetanya model begitu. Katanya pendeta-pendeta begini influencer. Bisa narik minat banyak orang datang. Influencer yang Alkitab katakan adalah bicara tentang bagaimana kehidupan kita bisa membuat orang lain mau berubah percaya Yesus. Kekudusan yang kita lakukan mempengaruhi orang-orang lain untuk juga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Itu yang paling penting. Makanya kesulitan membuat karakter terbentuk. Ingat, karakter bukanlah reputasi. Bedakan karakter dengan reputasi. Reputasi adalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Tetapi karakter adalah siapa sebenarnya diri Anda. Itu dia. Yang kita kejar bukan reputasi. Orang mau ngomong apa kita terserah orang. Tapi yang paling penting adalah karakter kita. Karena D.L. Moody berkata, karakter adalah siapa Anda di dalam kegelapan. Karena karakter itu berbicara tentang siapa Anda ketika gak ada orang yang lihat. Ketika ada petugas, Anda tertib di jalan. Tapi coba cek kalau gak ada petugas. Masih tetap tertib gak? Gitu loh saudara. Ya sekarang udah ada ETL sih. Tapi kan gak semua titik ada ETL ya, betul gak? Apalagi yang naik motor nih. Jelas-jelas itu lawan arah. Gak boleh lawan arah. Demi mempercepat jalan. Seringkali pengendara motor roda 2. Bablas saja lawan jalur. Aduh, kita ini yang bawa kendaraan roda 4 seringkali error di Indonesia. Kenapa?
Kita yang benar jadi salah gara-gara tuh orang gitu. Iya kan? Kita ketemu orang lawan arah kan kita nggak ngeh gitu dari depan. Kita pikir kan semuanya dari belakang kita jalannya. Iya kan? Kita nengok ke kiri nggak taunya dari depan situ ada yang nongol lagi lawan arah. Aduh saudara. Saudara ingat baik-baik nih. Karakter adalah diri Anda yang sebenarnya. Pada waktu Anda nggak ada di panggung, Anda di luar panggung, itu karakter Anda. Sebab kita semua yang di panggung sama malaikat beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Tapi begitu kita di tempat kantor kita, begitu di tempat nongkrong kita, begitu di tempat pergaulan kita, di tempat bisnis kita, aslinya baru kelihatan. Saya sarankan sama saudara, ingat Tuhan tahu karakter kita. Halo. Makanya kenapa situasi buruk, kenapa situasi sulit harus terjadi bagi hidup kita, agar karakter kita berubah. Jangan marah dengan situasi yang negatif. Jangan marah dengan situasi yang buruk. Sometimes orang yang paling dekat dengan Anda, orang yang paling nyebelin Anda. Bahkan di tempat kantor Anda, bahkan di tempat kerja Anda, ada orang-orang yang sebelin Anda. Mungkin Anda berdoa, Tuhan usir ke orang ini, bikin dia dipecat ke, capek gue ketemu dia gitu kan. Kita pengen orang itu lepas dari kita, gak dekat kita lagi. No. Tuhan gak bikin begitu. Sometimes ada orang-orang yang bikin susah dekat dengan kita. Kenapa demikian? Karena dengan adanya orang-orang yang bikin kita susah, karakter kita jadi benar. Hidup kita jadi baik. Kita jadi bisa mengasihi orang. Kita jadi bisa mengampuni orang. Kita jadi bisa berbelas kasih sama orang. Kita gak balas lagi dengan yang jahat, tapi kita bisa balas dengan yang baik. Kita gak lagi menyumpahin orang, tapi kita bisa berdoa buat orang itu. Saudara, kalau ada situasi yang negatif, ada orang-orang yang bikin saudara sebel, sebenarnya itu kesempatan untuk Anda berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau saudara berubah lebih baik, maka saudara akan punya kualitas. Dan nilai Anda akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena kualitas Anda sudah berubah. Amen. Makanya saudara, jangan pernah mengeluh ketika ada situasi yang rumit, ketika ada situasi yang sulit. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kebutuhan mendesak sekarang adalah apa? Penginjilan. Mau diutus Tuhan? Mau jadi saksi Tuhan? Izinkan kau dipakai Tuhan, mulutmu diberkati untuk memberitakan kabar baik. Kita gak mau ngomong asal-asalan lagi. Kita mau ngomongnya firman Tuhan. 2 ayat terakhir ini, Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat jiwa-jiwa. Itu ladang yang menguning siap untuk dituai. Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kekurangan pekerja kita. Halo? Kekurangan penginjil. Kekurangan orang-orang yang mau menyampaikan kabar baik. Saya sering bercanda, saya bilang sama teman-teman tadi sesi 2, saya bilang begini. Zaman now, kalau ada orang yang gak mau pelayanan gitu ya, gereja kayak kesulitan volunteers untuk jaga depan, jadi usher. Sekarang ada robot saudara, robot yang bisa menyapa jemaat. Namanya Temi. Dia bisa detect wajah Anda. Tinggal di input aja wajah jemaat, semuanya masukin. Dikasih nama wajah jemaat. Nanti begitu datang, langsung disambut tuh. Shalom Ibu Esther. Udah 2 minggu gak kelihatan gitu. Tadi dia ngomong tuh gitu tuh. Tadi dia bisa ngomong, bisa bicara. Silakan ambil perjamuan kudusnya. Silakan ambil minyak urapannya. Tadi dia jalan lagi tuh. Ada rodanya gitu saudara. Itu bisa 10 jam. Dia bisa keliling nih di gereja nih. Dia bisa sapa semua orang. Wow, saya pikir unik juga ya. Makin canggih zaman sekarang. Jadi kalau ketemu orang kadang-kala tergantung mood ya. Nyapa kan kadang-kala kalau lagi bete di depan, shalom, shalom gitu. Tapi kalau robot tuh shalom gitu. Artificial intelligence, waduh. Saya takutnya orang diganti sama robot saudara. Tapi catat baik-baik saudara, catat baik-baik. Robot tidak punya karunia roh. Karunia roh tidak pernah diberikan kepada robot. Diberikan kepada siapa? Kepada Anda. Anda ciptaan yang segambar dengan Tuhan. So hari ini dengar baik, izinkan Tuhan pakai Anda. Amin. Biarlah engkau dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Biarlah engkau dipakai sebagai alat penginjilannya. Mari kita berkomitmen penuh untuk kita melayani Tuhan.